Orang malas itu tidak ada. Yang ada, orang yang kelelahan, orang yang kehilangan arah, orang yang terlalu banyak berpikir tapi terlalu sedikit bergerak, tapi malas lebih mudah diucapkan, lebih cepat menghakimi, lebih sederhana daripada memahami. Dan mungkin selama ini kamu bukan malas, kamu hanya salah mengerti dirimu sendiri. Coba ingat terakhir kali kamu menunda sesuatu, tugas, olahraga, belajar, mimpi yang sudah lama kamu pikirkan. Apa yang kamu katakan ke diri sendiri? Aku emang malas. Kata itu terdengar kecil, tapi dampaknya besar. Karena begitu kamu melabeli diri sebagai malas, otakmu berhenti mencari solusi. Selesai. Identitas sudah diputuskan, dan manusia selalu bertindak sesuai identitasnya. Kalau kamu percaya kamu malas, kamu akan terus membuktikannya. Mari kita lebih jujur. Saat kamu tidak bergerak, apa yang sebenarnya kamu rasakan? Capek? Overwhelmed? Takut gagal? Takut terlihat bodoh? Atau terlalu banyak pilihan sampai tidak tahu mulai dari mana? Itu bukan malas. Itu mental overload. Di era sekarang kamu dibanjiri notifikasi, konten, perbandingan hidup orang lain, target yang terlalu tinggi, standar yang tidak realistis. Otakmu tidak dirancang untuk menerima sebanyak ini. Dan ketika sistem kewalahan, tubuh memilih berhenti. Bukan karena kamu malas, tapi karena kamu kehabisan energi kognitif. Ada jenis lelah yang tidak terasa di badan, tapi terasa di kepala. Decision fatigue, terlalu banyak keputusan kecil setiap hari. Apa yang harus dipakai? Balas pesan siapa dulu? Kerjakan yang mana dulu? Mulai dari mana? Semakin banyak keputusan, semakin sedikit energi tersisa untuk hal penting. Dan ketika kamu akhirnya duduk diam, kamu pikir itu malas. Padahal itu sistem yang shutdown. Kadang bukan lelah, kadang itu takut. Takut tidak cukup baik, takut gagal, takut dihakimi. Menunda memberi ilusi aman. Kalau kamu tidak mulai, kamu tidak bisa gagal. Kalau kamu tidak mencoba, kamu tidak bisa dipermalukan. Jadi kamu diam. Dan dunia menyebutnya malas. Padahal itu mekanisme perlindungan. Seringkali kamu tidak bergerak bukan karena tidak mau, tapi karena targetnya terlalu besar. Oke, mulai besok aku berubah total. Bangun jam 5, olahraga 1 jam, belajar 2 jam, tidak main HP. Otakmu melihat daftar itu dan panik. Karena perubahan drastis berarti ancaman. Jadi sistem menolak. Dan kamu menyebutnya malas. Padahal kamu hanya mencoba melompat terlalu jauh. Kalau kamu benar-benar malas, kamu tidak akan merasa bersalah. Kamu tidak akan merasa gelisah. Kamu tidak akan merasa frustrasi karena tidak bergerak. Rasa bersalah itu bukti kamu peduli. Frustrasi itu bukti kamu ingin lebih. Itu bukan ciri orang malas. Itu ciri orang yang ingin berkembang, tapi belum menemukan sistemnya. Berhenti bertanya, kenapa aku malas? Mulai bertanya, apa yang sebenarnya menguras energiku? Apakah kurang tidur, terlalu banyak distraksi, target terlalu besar, takut gagal? Lalu kecilkan langkahnya. Bukan berubah total, cukup mulai 5 menit. Bukan menyelesaikan semuanya, cukup satu bagian kecil. Gerakan kecil mengirim pesan ke otak, aku masih bergerak. Dan gerakan kecil jauh lebih kuat daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Mungkin selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, menyebut diri malas, padahal kamu hanya lelah.